Teman-teman ada yang berbeda nih. Kali ini lu bisa lihat nih. Ada dua jersey. Ya, pertama tentulah ini jersey Juventus. Satu lagi jersey rival. Merah hitam. Ini menyambut kita mau bikin review ya. Eh, Sering disebut dalam pemberitaan The Grande Partita, partai terbesar yang ada di Italia. Yaitu kita bertandang ke Giuseppe Meazza. Salah. Apa? Ke San San Siro. Siro. Soalnya sama juga stadionnya. Ya, jadi kita mau bertandang ke sana. Ya, kali ini kita mau kenalan dulu. Siapakah teman-teman kita yang mau gua ajak? Dan kebetulan kita punya temen yang mau join juga di luar dari jersey hitam putih, yaitu Milanisti. Tapi kita kenalan dulu. Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue lagi, Jackie. Apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya. Nah, kali ini tadi yang gue bilang ada teman kita dari Milanisti juga, dan tentu karena ini adalah channel Soal Juventini, kita mau kenalan dulu dong. Dari yang pakai jersey hitam putih, dengan siapakah? Ya, Boleh silakan Assalamualaikum. diperkenalkan. Saya dengan Paundra ya, Juventini dari Kroasia. Oke, Jadi Pound Bridge oke, jadi namanya nanti. oke. Thank you Pondra ya dari Juventini dari Kroasia. Oke, ini adalah teman kita yang datang nih bertandang. Nah, kalau Juve-nya bertandang ke San Siro, ini teman kita bertandang ke channel Soal Juventini. Dengan siapakah gerangan di sana? Silakan perkenalkan diri. Halo, gue halo gue Diego, Milanista dari Tangsel aja deh, nggak usah jauh-jauh. Oke, dari Tangsel. Oke, gue sama Bro Diego dan ada Paundra ya yang sering juga muncul di Soal Juventus ini. Nah, langsung aja. Pertama gue pengen ngasih tahu bahwa Milan vs Juventus adalah pertemuan yang termasuk di Serie A adalah partai yang ditunggu-tunggu ya harusnya. Ini adalah satu pertandingan yang kelasnya big match atau grande partita. Pertandingan Ya, ini udah berlangsung selama 239 kali pertandingan. Sudah berlangsung 100 tahun lebih. Ya harusnya ini buat Serie A bisa menjual sekali ya, menjadi perhatian publik dunia untuk bisa menyoroti pertandingan Milan vs Juventus di mana bertahun-tahun bergenerasi bintang-bintangnya nggak pernah hilang ya dari masing-masing klub ya, dari Juventus selalu berganti generasi bintang-bintang, Milan juga begitu dari bintang-bintang, atau pernah skip, kayaknya pernah skip tuh. pernah mendelut dulu, pernah pernah baru pernah keluar dari skip, keterpurukan nih kayaknya. pernah skip. Kalau Milan pernah skip, ya Juventus juga pernah Gue skip juga beberapa musim. pernah. Pernah skip. Nah, karena kita sekarang posisinya bertandang, nah kita pengen inget-inget lagi nih, memori apa dari teman-teman yang teman-teman inget nih. Tentu kalau Juventus, memori pada saat Juventus bertandang ke San Siro ya. Selama teman-teman nonton, selama teman-teman ikutin, apa sih yang paling kalian ingat waktu Milan PS Juventus ini? Ya kan banyak tuh momen-momen tuh, banyak tuh pertandingan-pertandingan. Ya, gua rasa mungkin nggak semua pertandingan itu kita ingat ya, tapi ada pertandingan yang berkesan atau momen-momen yang berkesan. Kalau dari Paundra apa pertandingan yang paling berkesan dan yang paling diingat selama kita bertandang ke San Siro? Kalau gue yang paling gue inget tentu waktu pas tahun 97 ya, waktu Juve menang telak banget 6-1 tuh lawan AC Milan. Wih, nomor Tahun satu. 97 itu sebenarnya saat itu gue nggak nonton pertandingannya. Cuman cuma gue yang bikin gue Kok terkesan bisa adalah berkesan nggak nonton? makanya gue mau cerita makanya kan. Oh, Di oke, situ oke. waktu itu gue ketiduran, kebetulan kakak gue tuh Milanisti. Milanisti banget Waduh. ya dari zamannya Trio Belanda tuh. Hmm. Nah, pada saat itu gue ketiduran bangun-bangun, aduh, kelewatan nih. Mas, itu pertandingan semalam Milan juga berapa-berapa? Menang Juve 6-1. Gitu, jawabnya bete banget soalnya. Gue gak percaya kan, paling bercanda nih. Akhirnya nunggu berita kan pagi-pagi kan saat itu kan. Ternyata benar gitu, 6-1. Gue sampai kaget gitu, 6-1. Gimana ceritanya Juve bisa menang telak banget di San Siro pula gitu. Akhirnya ya saat itu kan mulai muncul news sticker gitu kan. Akhirnya kita nonton juga di highlight-highlight lensa olahraga. Ya malah akhirnya jadi justru gue berkesan harusnya gue nonton pertandingan saat itu. Tapi yang bikin gue berkesan adalah info dari kakak gue yang saat itu Milanisti. Oh, Jawabannya tuh 6-1 gitu. Jadi oke. pas gue lihat beneran 6-1 gitu kan. Dan sampai sekarang pun gue masih terus beberapa kali masih mengulang-ulang itu gitu YouTube YouTube itu. Jadi itu salah satu kemenangan terbesar Juventus ya saat itu. Bahkan sampai sekarang mungkin ya nggak hanya di San Siro tapi ya di dua tempat gitu. Oke, oke. Terus memorable yang lain mungkin apa ya? Kayak ya final UCL itu juga memorable sih 2003 tapi memori yang Kalah. kelam kelam buat kita kan. Buat fans Milan pasti yang cukup memorable yang dalam arti positif. Kalau buat kita ya sedih ya, tapi itu kan cukup terkesan juga. Terkesan dalam arti negatif. Terus ada beberapa momen yang gue suka juga kayak Chiellini waktu dicekek sama Maldini, Hmm. asis saltonya Del Piero,
sama termasuk itu yang terakhir itu yang selalu dibawa-bawa sama teman-teman Milan kan, Wah, tahu gue ini. Montari. Yoi. Montari, Kutukan Montarinya Muntari katanya, kontakin katanya. Mentari ini. Ya Makanya ini kan nih, ada anak Milan ya nih. Ntar dia cerita iya, aja udah. Ada lagi? gitu sih paling. Oke, jadi yang berkesan adalah momen lu bersama kakak lu dulu ya, 6-1 itu Iya. ya. Oke, ya karena kita mengundang Milanisi juga kita pengen nanya juga nih ke Milanisi. Tenang aja, kita di sini diskusi sehat, kita nggak berdebat ya, karena berdebat bukan budaya kita. Budaya kita tuh menghujat. Jadi silakan dari Bro Diego, apa momen yang diingat tentang Juve bertandang ke Giuseppe Meazza atau San Siro? Ya, sama aja kan? Kalau pertandingan di San Siro tuh momen yang paling gue, iya, ya, kalau gue sih momen yang paling berkesan kalau pertandingan Milan Juve di San Siro, yang paling gue inget tuh justru bukan saat Milan menang. Saat waktu itu pertandingannya seri 1-1. Seingat gue tahun 2001, golnya Sheva yang waktu itu Wah, dari nggak inget ujung gua. kotak penalti sebelah Gua nggak inget gua. kanan. Nggak inget gua. Itu Ya, ya, terus dia, terus. gue juga lupa, pokoknya dia dribble ngelewatin berapa pemain, terus dia nge-shoot dari jauh, Oh iya 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 masuk iya ke iya. gawangnya Buffon. Ah. Itu salah satu gol gol Milan yang paling memorable sih buat gue. Dan selalu kan pertandingan antara Milan lawan Juve itu selalu apa ya? Selalu menarik, selalu ada bumbu-bumbunya lah, selalu bahkan menurut gue ya, pertandingan Milan lawan Juve itu selalu lebih seru daripada pertandingan lawan Inter kalau buat gue. Karena Iya sama-sama iya iya. menunjukkan dua tim yang paling banyak gelarnya di Italia, Iya iya iya, iya. dan ya, eh, yang satu raja di Italia, yang satu paling banyak gelarnya, tim Italia paling banyak gelarnya di Eropa ya kan. Hmm. Dan final di Liga Champions juga salah satu momen yang paling ini sih, yang paling gue inget pas adu penalti itu gue inget banget. eh, Kayaknya jantung gue udah mau copot rasanya pas Sheva mau ngambil penalti terakhir tuh Terakhir ya. sebelum bulan, yang dia harus nengok 3 kali kalau nggak salah, dia nengok ke wasit baru akhirnya ngambil tendangan penalti. Itu berkesan banget sih. Wah, buat Iya gue. iya iya iya. Oke, kalau gue momen pribadi ya karena gue host juga sebagai Juventini, gue juga boleh Ya. komentar. Gue momen yang gue inget, gue kalau pertandingan udah lama-lama udah nggak terlalu ingat lagi ya, karena itu pasti masa kanak-kanak lah. Yang gue inget-inget pas udah dewasa ya paling momen yang golnya Tevez tuh yang menang. Nah, gol Tevez dari luar kotak penalti karena pertandingan saat itu alot banget dan Tevez kayaknya buka keran. Waduh, itu gua kalau nggak salah gua nobar waktu itu. Jadi, wah itu masih berkesan gua sampai sekarang. Gue jujur kalau sama Milan nggak banyak yang gua inget-inget memorinya. Gue lebih banyak lawan Inter yang gue inget-inget. Bener, lawan Ya Inter begitu banyak aja banget gua. sebenarnya. Kayak si Barella apa diving, terus si siapa Cuadrado, si Cuadrado. Giovinco diembat sama si Cambiaso. Banyak momen. Oke, tapi ini kita Juve vs Milan. Kita balik lagi. Ada satu lagi kalau gue mau nambahin tuh ya, waktu pas Apa? Milan menang 1-0, golnya Locatelli di San Siro juga tuh. Oh Oh, iya, Itu iya, iya. Juve lagi bagus-bagusnya bisa kalah sama Milan yang lagi drop banget waktu itu. Ya, itu ya Dan lagi kita panas-panas. kebobolan dari pemain antah berantah kan, Locatelli kan pemain junior kan. Gue iya. di kantor tuh sampai dicekin, masa dibobol sama pemain muda bro, anjir gitu. Locatelli juga, dan sekarang Locatelli jadi pemain Juve kan. Jadi Iya, 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 menariknya di iya, situ. iya. Iya, iya, iya. Tapi Locatelli emang Akademi Milan ya? iya, Bukan dia kan? akademi Milan asli Milan. Akademi dia Milan. itu. Akademi Milan ya? Akademi. Oh. Dan gue pertandingan itu malah gue ngerasa, ini kayaknya kita dibantai sama Juve. Iya, gue juga ngerasa Saking yakin menang jeleknya saat itu. skuadnya waktu itu. Masih ada Bertolacci, masih ada Traore, ya Allah. Ya Milan waktu itu masih skip sih. Masih Ya di berapa era musim loh nggak ke-8 ikut itu. Liga Champion? 8 musim ya? 7 musim sih nggak ikut Liga Champion? 8 musim saya ingat gue. Buset. Parah. Skip 8 musim. Oke, kita lanjut lagi. Milan hari ini bukan 8 musim yang sebelum-sebelumnya. Milan hari ini yang sudah Scudetto, yang sudah sampai ke semifinal UCL nih. Ya, dan sudah punya bintang baru ya. Nah, jadi kalau kita lihat head to head, ya ini agak menyedihkan juga kalau buat Juventus. Ya ini seperti kayak lagi roda berputar, Indra. Gimana, Indra? Cuman Iya. kayaknya hari ini kita harus punya semangat berbeda, nih, Indra. Kita berdua masa kalah nih sama sendirian. Harusnya semangat yang berbeda. Karena secara fakta 5 pertemuan terakhir Juventus jelek banget ya. Belum ada menang, ya belum ada menang. 5 pertemuan terakhir ya. Terus kalau untuk last match Juventus, ya terakhir itu Juventus itu menang ya. Ini masih trennya masih bagus sih. Masih menang-menang terus. Dari Sassuolo kita masih menang-menang walaupun seri di Atlanta. Coba kalau kita lihat Milan,
Milan 5 match terakhir menang, Dortmundnya seri, trennya juga masih bagus, trennya juga menang terus, jadi sama-sama punya tren bagus. Tapi kalah lawan Inter. Yang kalah Ya Pak. kalau 5 pertandingan terakhir di sini Inter udah nggak kehitung lagi. 5 pertandingan terakhir di sini kan paling ujungnya Verona tuh, Milan Verona 1-0 tuh. Cagliari, PS Milan, Milan Lazio, Dortmund, sama terakhir lu Genoa ya, PS Milan. Nah, Yap. kalau untuk peringkat, nah ini lagi ada kudeta nih, kudeta walaupun selisih minus poin cuma tipis juga sih sama Inter ya. Poinnya cuma beda 2 poin Gitu. dan juga masih memungkinkan juga. Ini kalau Juve menang bisa mengkudeta Milan nggak sih Indra? Kan Nggak bisa, nggak beda bisa ya. poin itu, 4 poin. Masih beda 4 poin. Jadi nggak bisa, Iya. cuman mepet doang. Nah, gimana kalau dari Diego Mengkudeta sendiri? Inter dulu mungkin. Kudeta Inter ya. Oke, gimana Diego dari 5 match terakhir posisinya Milan hari ini dan head to head melawan Juventus. Gimana Diego? Dari Diego dulu. Kalau dilihat dari 5 pertemuan terakhir, kabar gembira kali ya buat Milan karena trennya lagi bagus. Eh, Tren lawan Juve juga lagi bagus. Cuma setiap pertandingan Milan dan Juve itu selalu menjadi satu pertemuan yang spesial. Nggak bisa dianggap remeh. Walaupun trennya lagi bagus, terkadang tim yang nggak diunggulkan tuh justru membalikan keadaan di pertandingan-pertandingan kayak gini. Karena biasanya tim yang lagi trennya bagus tuh punya semacam percaya diri yang kadang-kadang berlebih gitu. Jadi agak sedikit meremehkan lawannya dan itu kerap terjadi. Dan tapi ya gue harap sih enggak ya nanti di pertandingan hari Minggu malam ya, Senin dini hari. Senin dini hari. Tapi gue ngelihat sih Milan masih cukup yakin bisa memperpanjang tren positif ini melawan Juve. Walaupun mungkin ada beberapa pemain kunci yang nggak bisa main kayak Mike Maignan, terus ada Theo Hernandez juga nggak bisa main. Jadi ada pemain-pemain pengganti yang mungkin nggak seideal itu buat menghadapi Juve, tapi dengan tren yang lagi dialami Milan saat ini, seharusnya bisa jadi modal sih menghadapi Juve. Ya, terlepas dengan 5 pertemuan terakhir Milan lebih dominan, tapi Juve adalah Juve dan kita nggak bisa memandang sebelah mata sih. Oh gitu. Oke. Nah, Juve tetap Juve, Indra. Lu nya sendiri pede nggak nih, Indra? 5 musim terakhir kita ke kandang San Siro nggak bisa bawa apa-apa nih. Ya bawalah waktu itu poin 1 tuh seri tuh. Nah gimana dak? Silakan. Head to head dan tren kita 5 pertandingan terakhir. Kalau Suara lu, ulang suara lu. tes 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 satu Nah, dua. sip. Oke. Ulang lagi. Ya kalau kita ngelihat kondisinya Juve saat ini dan lo tanya pede atau tidak, gua akan jawab tidak pede, bro. Pertama, kita lihat aja dari 5 pertemuan terakhir kita kalah terus. 3 pertandingan terakhir kita kalah terus, bahkan nggak bisa nyetak gol, bro. Iya, Dan iya, iya. to be honest ya, sebenarnya gue dalam 3 pertandingan terakhir itu, gue melihat Milan sebenarnya nggak spesial-spesial amat tuh dalam 3 pertemuan terakhir kita tuh. Nggak luar biasa lah, kayak ngelihat kemarin Inter ngebantai Milan tuh kan, Inter bermainnya tuh keren banget gitu. Atau waktu pas Napoli ngebantai Juve, Napoli tuh mainnya keren banget. Tapi gue nggak melihat itu ketika Milan lawan Juve gitu. Sebenarnya Milannya juga biasa aja. Tapi Juve selalu kalah, artinya Juve lebih jelek lagi kan gitu kan. Kondisinya tuh Iya, parah iya. banget gitu, berarti Juve tuh parah banget. Dan kemudian kondisi pertandingan terakhir kita juga siap away, kita belum meraih kemenangan. Dua ya, ada 2 take away, lawan Sassuolo kita kalah, kemudian lawan Atalanta pun kita juga nggak bisa menang. Bahkan kita 0-0 lawan Atalanta, kita nggak bisa golin. Dan sekarang kondisinya kita bertandang ke AC Milan yang performanya lagi bagus, berada di peringkat pertama, rasa percaya diri cukup tinggi, meskipun tidak diperkuat beberapa pemain ya, Maignan, Theo Hernandez, tapi Juve sendiri juga nggak diperkuat pemain bintang, jadi ini kayak duel tim pesakitan nih. Bahkan dapat kabar kiper keduanya Milan juga katanya cedera juga, Sportiello kan. Kemungkinan akan diganti sama Mirante itu. Baru dapat kabar tadi juga. Nah, Juve sendiri juga kita tanpa Fagioli jelas. Pogba udah pasti. Chiesa diragukan. Dan Vlahovic juga masih diragukan, katanya udah latihan gitu. Jadi gue juga, tambah Danilo, kapten kita. Danilo juga sudah dipastikan absen. Artinya ya dengan kondisi seperti ini gue terus terang bisa dapat hasil seri aja tuh udah bagus banget gitu. Jadi gue kalau ditanya pede atau tidak, terus terang dalam kondisi seperti ini gue nggak pede gitu. Tapi harapannya ya tentu ya, harapannya bagaimanapun kita Juventus ini ketika kita udah nonton, kita pasti pengennya tuh menang gitu ya. Cuman kalau dilihat realistisnya, ya kurang lebih seperti itu keadaannya. Oke ya, jadi kita lihat aja apakah seperti apa yang dikatakan Bang Diego bahwa Juve tetap Juve atau seperti apa yang dikatakan Pondra nih ya bahwa kita
seri aja ya udahlah. Masih oke lah. Ya kemarin kita lawan Torino aja, golinnya 2 gol corner ya kan. Iya, 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 iya. Jadi kayak ada ya mudah-mudahan itu nanti terjadi lawan Milan ya. Kita bisa golin corner 1 gol terus bertahan total, mungkin aja tuh bisa terjadi kayak gitu. Oke, oke. Nah, kita langsung lanjut lagi. Kita ngomongin pemain kunci nih. Pemain kunci adalah pemain yang paling bisa menentukan nanti di di setiap menit-menit atau di setiap momen-momen yang akan bisa menciptakan gol atau menghalau mereka bisa bikin gol. Jadi pemain kunci menurut kalian siapakah dari Juventus yang akan menjadi key players dari Juventus di luar dari yang pemain yang sudah diberitakan cedera atau nggak bakal bisa main dan pemain kunci yang berbahaya dari Milan buat Juventus. Nanti begitu sebaliknya buat Bang Diego. Gimana, Ndra? Pemain kunci dari Juventus dulu. Dan nanti pemain kunci dari Milan yang berbahaya buat Juventus. Oke. Dari Juve, karena Chiesa kita tidak main, sebenarnya untuk saat ini gue juga agak sulit ya dalam menentukan apa pemain kunci kita. Jadi gue agak sulit banget gitu. Kita nggak punya pemain dengan kreativitas dan pemain yang mampu mengubah keadaan. Tapi mungkin ada satu nama yang cukup menarik, yaitu Timothée Weah ya. Weah ini ada salah satu pemain yang di winger kanan diharapkan bisa membawa perubahan, bisa nusuk-nusuk, apalagi di sisi kirinya Milan, Theo Hernandez nggak main. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan sama Weah, yang mudah-mudahan aja dimainkan ya oleh Allegri. Kita kan nggak pernah tahu ya otaknya Allegri gimana. Mungkin itu sih, mungkin itu ya, Weah sama mungkin ya lini defensif kita. Defensif kita alhamdulillah lagi bagus belakangan ini. Bremer sama Gatti sudah cukup oke, cuman ya ternyata Danilo harus cedera. Gua nggak tahu nanti Rugani gimana performanya, ya kita berdoa aja mudah-mudahan masih tetap stabil. Kemudian kalau dari sisi AC Milan ya, pemain kuncinya yang gua takutkan dari tahun-tahun selalu itu adalah Rafael Leao, bro. Milan itu apa ya, gua ngeliat gila ini emang Leo gitu kuncinya gitu. Diudak-udak tuh itu lawan-lawan tuh. Jadi kayak gua ngeliat aduh Milan tuh hoki banget bisa dapat Rafael Leao gitu. Nah, kalau pemain-pemain lain menurut gua sebenarnya ya in the middle lah gitu, kayak gelandangnya mungkin ada Reinders, Adli gitu, pemain-pemain yang masih belum dibilang menjadi pemain bintang ya, tapi masih dalam berpotensi aja, sama kayak kondisi Juve sekarang gitu kan. Jolie, Weah, ini masih pemain-pemain yang potensial bagus tapi belum jadi bintang banget. Makanya satu yang gue bilang udah matang banget itu ya Leao itu. Oke. Nah, tadi kalau lu mengatakan bahwa siapa tadi? Bahwa ada Rugani, terus ada Weah ya yang menjadi key players, dan dari Milan sendiri ada Leao ya. Nah, kalau dari Milan sendiri dari Bang Diego sendiri siapa pemain kunci dari Milan, dan pemain Juventus siapakah yang berbahaya buat Milan? Gue justru setuju sama Founder sih. Pemain kunci buat Milan udah pasti Rafael Leao, karena di 2 musim terakhir dia nunjukin progres yang sangat bagus, apalagi pas musim Scudetto dia jadi MVP Serie A, dan emang kelihatan kelasnya Rafael Leao tuh benar-benar di atas pemain-pemain Milan yang lain, yang bisa dibilang pemain world class Milan tuh cuma beberapa pemain lah, dia termasuk salah satunya, dan dia bakal jadi kunci menyisir sayap kiri, sayap kanan pertahanannya Juve. Dan dengan kualitas yang dia punya harusnya dia bisa sih menjadi momok buat pertahanan Juve, dan ditambah combination play dengan Reinders, kemudian dengan Giroud juga, ya mudah-mudahan sih bisa ngebongkar pertahanan Juve yang rapat yang biasanya susah banget dibobol. Ada Bremer, ada Gatti di situ, walaupun muda dia menunjukkan permainan yang bagus. Dan ya kalau dari sisi Juve sendiri, sama Timothée Weah juga merupakan ancaman buat Milan yang sangat berbahaya, karena Theo Hernandez apalagi nggak main, dan kemungkinan dia bakal diganti sama Alessandro Florenzi yang udah nggak muda lagi, dan Milan ini kan mainnya pressing ke depannya. Nah ini yang bahaya, ketika pressing ke depan terus pressingnya lepas, Timothée Weah lepas, bisa nggak nih dikejar sama Florenzi kira-kira? Udah Itu tua sih yang bakal Florenzi. makanya udah tua. Nah, makanya salah satu pemain kunci buat Milan juga adalah ini sih, Fikayo Tomori. Gimana dia ngebendung counter attack dari Juventus nantinya. Oke. Nah, tadi kan menarik tuh lo komentarin Weah. Coba Kontra komentarin pemain-pemain barunya Milan yang lu tahu nih. Pulisic kan lagi on fire nih. Ada Pulisic, ada siapa lagi sih pemain Milan yang suka dimainin yang udah menunjukkan performanya? Yunus Musa ya katanya ya, Yunus Musa ya. Loftus-Cheek udah sembuh sih harusnya. Loftus-Cheek. Terus ada Okafor sih jarang-jarang ya dimainin ya. Okafor jarang-jarang dari bangku cadangan, Chukwueze juga biasanya dari bangku cadangan Nah, tuh paling dia. Pulisic gimana lo komentarin Dra mengenai Pulisic berbahaya nggak nih menurut lo Dra?
apa Reinders siapa ya? Pemain barunya juga tuh. Nah, pemain-pemain Milan nih yang baru-baru ini berbahaya nggak menurut lu nih? Dra? Kalau gue Pulisic masih cukup berbahaya ya, bisa dibilang berbahaya. Dan kita lihat perpaduannya itu kan di tengahnya juga ada Giroud kan. Giroud ini juga gitu-gitu masih apa ya, tau nyundul masuk gitu kan, kayak yang pertemuan sebelumnya kan gitu ya. Tau ini orang Milan jarang ngesut, tau sekali ngesut nyundul masuk gitu kan Giroud kan. Nah itu yang sebenarnya itu yang bikin bahaya gitu. Artinya dia bisa bisa menyuplai bola-bola itu kepada Giroud. To be honest, gue ngeliat gelandangnya Milan sebenarnya gue nggak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu melihat itu sebagai ancaman buat buat Juve karena waktu pas pertama kali Milan ngerekrut kayak Reinders, Adli, itu gue Yunus Musa juga gue kayak masih mikir anjir nih Iya. pemain dari mana gitu Siapa kan. gitu kan? Ini siapa gitu. Jadi gue beda sama Inter gitu. Gue ngeliat Inter Milan tuh gila ngerekrut Marcus Thuram udah pernah main di Piala Dunia, terus ngerekrut siapa lagi Pavard. tuh? Pavard. Pavard gitu kan. Itu lebih menyeramkan sebenarnya. Tapi yang gue heran kok ternyata kok Milan bisa solid ya gitu. Pemainnya meskipun gelandang ini nggak bisa dibilang nggak, ya belum menjadi pemain bintang, tapi dia ya sekarang ada di posisi satu, Brand. Iya, 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 Ada di iya. posisi satu gitu. Itu yang gue agak sedikit herannya tuh di situ. Jadi bahkan kemarin juga gue nonton pertandingan lawan Inter. Pas lawan Inter memang Milan lagi jelek banget, atau mungkin Internya memang lagi bagus banget. Dan waktu pas lawan Genoa itu juga gue sempat ngeliat satu babak. Iya sebenarnya tiga gelandang ini B aja saat itu. Ini yang gue nonton ya waktu pas lawan Genoa itu. Bahkan waktu itu gue mikir nggak harusnya kalah nih Milan nih. Pas ngeliat skor kok menang gitu. Makanya aduh ini Milan apa ya, kok bisa ya, bisa mereka tuh bisa bisa solid gitu, padahal pemain-pemainnya ini bisa dibilang ya belum belum ya tadi Bang Diego udah bilang gitu kan, yang world class player mungkin hanya Leo aja sama mungkin Leo Hernandez lah yang udah cukup berpengalaman gitu. Nah Iya, artinya ini iya, kan iya. ada sesuatu yang kalau gue ngeliatnya gue masih belum dapat sisi spesialnya para pemain-pemain barunya Milan, tapi kalau kita lihat ternyata berbahaya juga loh gitu. Nah sayangnya gue kan nggak nonton Milan setiap pertandingan kan, gue hanya dua pertandingan aja waktu itu gue tonton, itu juga sambil main handphone gitu kan, nggak ngeliat detail gitu kayak apa. Iya, iya, iya. Nah, lu setuju nggak Bang Diego kalau pemain tengah Milan B aja nih menurut kita? Kalau dibilang B aja ya nggak juga sih, karena Nggak juga. di beberapa pertandingan terakhir menurut gua mereka nunjukin performa yang oke lah, walaupun nggak bisa dibilang luar biasa juga. Iya. Tetapi kalau gua bisa kasih background, emang Milan dalam beberapa musim terakhir ini rekrutannya, kalau lu baca berita lu harus Google dulu, even buat Iya. Milanis itu harus Ada yang kayak gitu. nyebutnya susah banget. Ini Cek, pemain cek. siapa bos, Iya. tiba-tiba diincer Kita tuh kayak masuk aja. gitu. Even Leo pun dulu kan kita nggak tahu siapa dia, Hmm. tiba-tiba dari Lille terus direkrut ke Milan. Nah tapi emang pemain-pemain rekrutan Milan ini berdasarkan rekomendasi dari yang tadinya chief scoutnya si Geoffrey Moncada, sekarang promosi jadi sporting director, emang terkenal sebagai sosok yang pinter nemuin pemain-pemain yang bagus dan sesuai sama fungsinya sebuah tim tersebut. Dan memang terbukti rekrutan-rekrutan yang direkomendasikan sama dia jadi semua, kayak Mike Maignan, terus ada Theo Hernandez, Rafael Leao. Paling cuma beberapa doang yang akhirnya nggak perform. Nah ini sih yang diharapkan pemain-pemain kayak Tierney Reinders, terus Loftus-Cheek, si Okafor, Chukwueze memang belum memperlihatkan bahwa mereka pemain bintang, tapi mereka menunjukkan potensi untuk menjadi pemain bintang, dan mereka menunjukkan bahwa pemain-pemain ini secara fungsional memenuhi kebutuhan dari Milan saat ini, dan mereka bisa mengisi lah, bisa menerapkan instruksi game model yang dipengenin sama Pioli, dan terbukti sampai sekarang bahwa Milan menunjukkan performa yang solid, yang walaupun gue setuju pas lawan Genoa itu kemarin Milan sebenarnya mainnya nggak bagus, tapi di situ Milan bisa menunjukkan karakter bertarung, dan itu penting buat tim yang mau juara, gimana mereka saat bermain jelek pun bisa meraih kemenangan. Iya, 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 iya. Oke, jadi ya memang terkadang juga memang lagi jelek, cuman sebenarnya perform ya. Kalau gue lihat si Milan yang lagi lahir kembali, Pulisic lagi seperti lahir kembali ya. Yang lainnya, sorry to say, gue nggak terlalu ngeh. Kalau sampai fans Padahal lawan rival Nah, juga Jerman ngeh. golin juga loh dia. Hah? Lawan Kenapa? Jerman golin, Iya, Pulisic. Pulisic seperti lahir kembali di ke Milan. Gitu. Oke, kita ya. lanjut lagi ke materi selanjutnya mengenai line up dan taktik ya. Dan dari yang lo tahu, Milan memang memakai 4-3-3, terus Juventus memakai 3-5-2. Nah, gimana nih kelemahan dari Juventus yang lo lihat dari taktik seperti ini? Apa yang lo pernah lihat atau yang lo tonton atau yang lo tahu mengenai Juventus ini dari line up dan taktiknya 3-5-2, terus mengenai kelebihan
dari taktik 4-3-3 yang sering lo lihat dari Milan sendiri? Gimana, Diego? Halo, Tes, silakan, Diego. Ya, kalau gue lihat, oke. Kalau gue lihat Juve ini memainkan sepak bola yang sebenarnya kembali ke akarnya Juve ya, yang berdasarkan counter attack dan efisiensi dan grinta, lo spirito Juve yang coba dibangun lagi nih sama Allegri. Cuma mungkin masih butuh waktu buat itu benar-benar kembali ke Juve seperti Juve yang dulu lagi. Cuma gue Kalau kata melihat fansnya udah habis dengan waktu, Allegri. 3-5-2. Kalau gue justru yang lama Allegri, jangan Oh, iya, cabut-cabut iya. dulu. Iya. Oke, terus silakan. Nah, kalau gue ngeliat Juventus akan bermain lebih reaktif ya dengan 3-5-2, mungkin di atas kertas 3-5-2, tapi saat defending mereka bakal masang jadi 5-3-2 di depan kotak penalti sendiri, menunggu menyerap serangan-serangan dari Milan, baru abis itu counter attack cepat dari Timothy Weah atau dari Kostic yang ditunggu diselesain sama Moise Kean mungkin yang bakal main, atau kalau Vlahovic udah sembuh dan dimainin, ngeri sih counter attack-nya. Tapi dengan tadi pemain-pemain baru Milan yang masuk, terutama pemain-pemain tengahnya punya kualitas teknis yang bagus, jadi bisa bikin Milan tuh lebih nyaman lagi menguasai bola dan lebih punya banyak opsi buat menyerang. Kalau musim lalu, musim-musim sebelumnya kan kelihatan banget pola perserangannya Milan tuh selalu dari sisi kiri doang, dari Theo sama dari Leao, karena sisi kanannya lumayan kacrut lah, nggak bisa diandelin buat ngebangun serangan. Tapi sekarang ada Pulisic juga, ada Loftus-Cheek juga di sana, jadi lebih variatif dan kemungkinan Milan akan lebih dominan menguasai bola. Tinggal bagaimana ketika kehilangan bola, Milan tuh bisa cepat nutup pemain-pemain Juventus biar pemain Juventus ini nggak dapat momentum buat melakukan counter attack. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, momen-momen transisi ini memang masih menjadi PR buat Milan, terutama di sisi kanan. Sering banget Pulisic, Loftus-Cheek itu telat turun dan akhirnya sering dieksploitasi sama lawan, terutama waktu lawan Inter kemarin, sebagian besar golnya dari sisi itu semua. Kalau momen-momen transisi ini bisa dibenerin sama Milan, dibuat lebih mulus lagi, bukan nggak mungkin sih Milan bakal meraih 3 poin di San Siro. Oke, dari Diego. Terima kasih. Dari Pondra, setuju nggak kalau orang Milan bilang kita tuh sepak bola reaktif, defensif. Ya rival juga bisa bilang begitu. Kita nih defensif. Counter attack ngandelinya. Setuju nggak apa yang dikatakan sama Diego, Ndra? Terus mengenai Juventus bagaimana peluang dengan taktik Liga 52, ataukah harus ganti formasi atau ganti pelatih atau ganti presiden atau ganti Oke, silakan Ndra. Tapi sampai sama Bang Diego, gue sepakat ya, karena memang itulah yang terjadi sama Juventus dalam beberapa match terakhir. Waktu melawan Atalanta, kita lebih banyak menunggu. Melawan Torino pun juga sebenarnya masih didominasi sama Torino kan. Kita lebih mengandalkan ya bola-bola mati, gol-gol aneh gitu kan. Itu yang diinginkan oleh Allegri kan. Yang penting lo menang deh, gimana caranya memainkan sepak bola. Yang penting lo menang. Lo tinggal oper ke pemain yang bajunya sama gitu doang kan kalau Allegri. Nah, yang gue prediksi kemungkinan besar Milan akan mengambil inisiatif serangan ya, karena yang pertama mereka bermain di San Siro, tentu dengan supporter yang luar biasa, dengan dukungan penonton, pasti secara mental para pemain Milan akan lebih di atas dibanding pemain Juventus. Nah, Juve sendiri udah pasti gue ngerasa pasti akan 10 menit 20 menit pertama mungkin Juve akan memberikan kepada Milan gitu ya. Mereka mungkin akan banyak menunggu bola, ya cari kesalahan baru counter attack. Nah, biasanya kalau dari yang udah Juve baru bisa mulai megang kendali itu ketika udah masuk menit 30, 30, 40 bahkan. Even cuman 10 menit, Juve menguasai, bisa bikin gol, udah habis itu balik lagi ke setelan pabrik. Biasanya itu yang akan sering terjadi. Nah, kemungkinan besar ya lawan Milan akan seperti itu. Apalagi Milan juga yang tadi gue bilang ya, dalam perform yang lagi bagus, lagi solid pemain-pemainnya, dan secara mental juga ya sedang di atas gitu. Dan dibanding Juve yang saat ini, ya bisa dibilang Juve ya ada masalah di luar lapangan pun juga lagi terjadi kan saat ini kan. Jadi udah pastilah kita akan banyak terganggu oleh masalah itu. Oke. Nah, kalau gua pribadi ngomentarin taktik ini, justru gua agak sedikit berbeda dari Pondra nih. Kalau gue berharap sekali bahwa di pertandingan game besar itu Juventus harus segera serangan cepat dalam waktu. Ya jadi ini ibaratnya sistem kejut aja waktu kita kayak lawan 10 menit Chelsea. pertama ya, 10 menit Yes, pertama. sistem kejut melawan Milan.
Karena yang gue khawatirkan dari Milan itu bukan cuma sekedar Leao. Leao itu memang udah barang jadilah, udah ya udah Milan saya dengan Leao. Cuman dari Milan ini yang gue khawatirkan bukan pemain tengahnya juga. Yang gue khawatirkan adalah duet backnya itu tuh Tomori sama Thiaw ini bener-bener eh, saat dua back yang solid sebenarnya. Jadi kalau dua back ini ya sayang banget sih ya sangat main. Jadi apa namanya mencari kesempatan mereka belum sempat fokus ya Tomori dan Thiaw ini karena kalau Tomori Tiaw ini sudah panas, gue rasa ini menjadi kesulitan. Jadi memang Tomori sama Tiaw ini jangan sampai mereka ini tenang hidupnya. Jadi memang harus digempur dulu di awal-awal. Jadi supaya kita bisa mencuri gol. Karena dua-duanya kan masih muda ya, back ini ya. Dua-duanya ya. Iya, gue ya. Iya, Ini udah. masih muda kan? Masih usia-usia Hitungannya di masih bawah muda. 25 kan? Iya. Nah, ini Kean lah nanti yang menjawab dia semua lah. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau gue Hmm. begitu aja sih mengenai taktik ini bahwa Allegri nggak bakal berubah lah dari 3-5-2 lah. Udah pasti dia mah 3-5-2 mulu. Apapun masalah hidupnya udah 3-5-2 mulu. Oke, kita lanjut lagi ke update-update yang lain. Update-update yang lain itu dari Milan sendiri ya tentu ya tadi udah sempat diobrolin mengenai banyaknya pemain yang cedera. Salah satunya juga ada Loftus-Cheek tapi nggak tahu juga nih apakah dia nanti akan main. Terus seperti Kalulu juga dia banyak backnya ini nih yang bagus-bagus nih. Ya Kalulu juga lumayan sebenarnya. Terus ada Giroud juga yang siap tampil. Nah kalau dari Juventus sendiri mengenai update-nya nih ada Vlahovic yang memang apa namanya masih cedera punggung, tapi dia udah latihan sih di info terakhir. Chiesa yang juga cedera, cuman terakhir juga masih ikut latihan dan ya kayaknya sih Chiesa sulit ya dibanding Vlahovic. Kayaknya Vlahovic lebih dulu Biasa nih. kabar terakhir itu sebenarnya dia nggak ditemukan ada cedera, tapi kayak masih belum fit gitu untuk langsung main. Iya, Gue kelihatannya sih kayak berharapnya sih nggak fit sih Kiesa. iya, 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 iya. Iya, iya. Nah, mengenai update-update ini, apakah sangat mempengaruhi nggak dengan performa tim di Juventus sendiri, Indra? Kalau dari Juventus ya sangat sangat mempengaruhi ya karena hampir separuh gol kita dicetak sama Chiesa dan Vlahovic kan lebih Hmm. malah lebih dari separuh. Jadi memang kita masih mengandalkan Chiesa dan Vlahovic dan terbukti juga di pertandingan lawan Atalanta ketika Vlahovic nggak main ya lawan Atalanta ya Hmm. udah cedera kan waktu itu kita nggak bisa golin. Chiesa juga kelihatan kayak orang bingung. Kemudian pas lawan Torino dua pemain ini nggak main terbukti kita golnya lewat corner kan dua kali gitu. Bahkan waktu itu kita udah prediksi ini harusnya Milik yang masuk nih. Bener kan ketika Milik masuk baru dia bisa golin itu pun juga lewat corner. Artinya tidak ada skema serangan yang cukup berarti gitu dari Juventus sebenarnya dari apa kalau nggak ada Chiesa dan Vlahovic apalagi lini tengah kita ya bisa dibilang lemes-lemes semua kan mainnya kan McKennie, Rabiot bahkan kalau dibandingin sama gelandang Milan gue ngeliat kemarin si Adli tuh masih lumayan tuh intercept bolanya lumayan oke kemarin lawan Genoa jadi cukup kuat-kuat juga sebenarnya gelandang-gelandangnya Milan. Kalau dibandingin sama gelandang kita tuh, Tadi gue lu ngeliat bilang B Rabiot, aja. gue bilang solid, bukan Oh, B solid. aja, Oh, tapi solid gitu kan. iya, Makanya iya. gue kaget kok kelihatannya Reinders, Musa sama Adli tuh kelihatannya B aja, tapi ketika main ternyata solid gitu. Nyatanya Milan bisa menang kan. Kalau mereka Hmm. nggak solid kan Milan nggak akan bisa menang gitu. Cuman kesalahannya waktu pas lawan Inter aja. Tapi so far 7 kemenangan bro. Milan ada di posisi 1. Iya, iya, Dan iya. makanya gue ngeliatnya waktu pas lawan Genoa kan hanya 1-2 pertandingan yang gue lihat. Kelihatannya B aja tapi ternyata ya cukup lumayan gitu. Kalau dibandingin sama gelandang kita menurut gue masih lebih kuat ya. Kita bilangnya kuatnya ya, bukan soal kreativitas. Dari segi apa powernya itu gue ngeliat kayaknya Milan masih lebih unggul gitu dibanding McKennie, Rabiot yang lemes-lemes. Mungkin yang gelandang kita hanya Locatelli yang jiwa bertarungnya tinggi. Iya, iya, iya. Oke. Ya, tapi mereka dengan peringkat 1 masih ada aja yang Pioli, Pioli out. Nah itu sebenarnya juga pengen gue tanya tuh ke Bang Diego. Iya, biar nanti diceritain Uh-uh. lah. Nah, Milan update-nya gimana nih? Mainan termasuk pemain inti. Calabria inti kan? Calabria ya? Main inti atau cadangan sih aslinya? Inti dia, kapten Inti. kan. Florenzi Soalnya. karena Theo-nya diskors. Nah, ini ngaruh nggak nih buat Milan nih? Terus Loftus-Cheek juga. Tapi kan main ada Reitner di sana, ada Adli ya katanya. Nah, gimana Ya. melihat update dari Milan sendiri terhadap Yang performa Milan nanti? yang mengkhawatirkan tuh buat gue Maignan nggak main sih. Iya Karena sih. dia salah satu pemain yang menurut gue world class juga. Hmm. Bukan hanya dari sisi saving bolanya, tapi dari sisi gimana tuh dia berpengaruh besar ketika Milan membangun serangan dari bawah. Kan Pioli senangnya gitu, mainnya bola dari bawah, terus passing-passing ke tengah, baru ke depan. Nah, kalau mainnya nggak main, gue takutnya passing-passingnya tuh kualitasnya nggak sebagus
yang dilakukan sama Maignan. Jadinya Milan jadi penguasaan bolanya tuh jadi nggak semulus biasanya. Dan selain itu juga yang mengkhawatirkan adalah Theo Hernandez nih yang nggak main. Iya benar. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, Florenzi udah dimakan usia. Ketika momen-momen transisi dari menyerang ke bertahan bisa bahaya banget kalau ketemu pemain-pemain kayak Timothy Weah, kayak Moise Kean, terus ketemu pemain-pemain kayak Weston McKennie yang mungkin anggot-anggotan tapi punya fisikalitas dan kecepatan. Itu bisa habis tuh dia dibully kalau nggak perform dan dibantuin teman-temannya yang lain. Tapi di satu sisi juga ketika Alessandro Florenzi bermain, mungkin konsekuensi taktiknya adalah ketika melakukan build up, si Florenzi ini bakal lebih masuk ke tengah, Davide Calabria juga masuk ke tengah, jadi nggak menyisir ke sayap. Jadi si Reinders ini bisa lebih naik, lebih agresif lagi. Karena di belakangnya ada Florenzi yang ngisi tempatnya dia buat berjaga-jaga kalau ada counter attack dari Juventus. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya skema itu. Cuma ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan nggak dieksploitasi sama Juve Iya iya. karena counter attack-nya sangat berbahaya. Ya, ya mudah-mudahan sih Juventus melihat ini ya bahwa Florenzi udah tua plus karena itu tidak ada kiper utama, mudah-mudahan ada shoot dari luar kotak penalti. Menurut lu ada nggak Indra shoot dari luar kotak penalti, Indra? Kalau dibilang ada ya ada sih. Cuma kan itu kita tidak pernah melihat itu di dalam beberapa pertandingan terakhir kan. Hmm. Locatelli udah ditugaskan sama Allegri waktu itu. Coba shoot-shoot dari luar. Nyatanya nggak keluar juga gitu. Dan yang berani nge-shoot dari luar kotak penalti itu kan paling hanya Chiesa. Hmm. Pemain-pemain yang punya inisiatif. Even Rabiot aja juga nggak pernah melakukan shoot dari luar kotak. McKennie juga nggak pernah. Yang punya kemampuan shoot dari luar ya hanya Locatelli. Itu juga nggak terarah kadang-kadang kan. Tapi ya gue hargai dia masih punya keberanian itu gitu. Iya, iya. Jadi menurut gue ya dengan kualitas gelandang kita sekarang emang berat sih. Kalau nggak kita pinjam Dybala dulu. Dybala ini kan suka ngerepotin Milan. Iya iya iya. Hah? Dybala ini kan suka ngerepotin Milan. Sering banget Milan ini Iya, jadi jadi momok ya. bulan-bulanannya Dybala nih. Mau shoot dari mana segala macam ya kan. Final Toto Super Finaldi ya. Italia, final Coppa Italia. Ah, sering banget Milan. Ya Copa Serie Italia juga A. selalu. Ya pinjam satu game dulu apa Dybala nih buat lawan Milan. Ya gua rasa itu ya tadi selain tadi dari Diego lihat bahwa ngeri juga ada Florenzi, terus kita juga Juventus bisa memanfaatkan mereka nggak ada kiper utama, cuman mereka tengahnya masih solid memang dan kita nggak bisa bilang serangan pemain depannya Milan tuh nggak berbahaya. Leo berbahaya banget. Yang jaga dia tuh sampai harus narik-narik baju. Yang jaga Leo tuh. Dia punya speed, punya power, punya gocekan, tinggi gede, Shootnya juga jarang-jarang bagus. tuh. Kayak Ibra lah, punya Iya. speed, tinggi gede, skill. Biasanya kan tinggi gede lo belum tentu punya skill kan? Iya, Lebih ke power doang lambat. kan? Oke, terakhir nih mengenai statistik yang ada, cuman mungkin udah banyak yang kita ini mungkin fun fact-nya ya, fakta-fakta yang Milan cuma kalah satu kali dalam 9 laga terakhir. Ya ini mungkin nanti hubungannya sama kenapa Pioli itu masih out juga nih, padahal bagus-bagus aja. Milan selalu clean sheet. Nah ini kan gue bilang tadi, backnya itu susah, Andra, susah, makanya lo harus cari gol cepat. Terus Milan selalu menang di 4 laga terakhir Serie A, Milan cuma kebobolan 1 gol. Ini Milan mulu nih kayaknya admin gue yang di mana sih? Milan Juve selalu di menang bawah dalam tuh. 3 laga ya. Oke. Juventus tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir Serie A. Juventus selalu clean sheet dalam liga terakhir Serie A. Terus Juventus tanpa kemenangan dalam 2 laga tandang. Kita punya masalah Juventus di laga tandang. Nah, dari Milan dulu deh. Ini kan 9 liga terakhir. Cuman kayaknya fans masih belum suka. Memang begitu apa, Diego? Gimana? Sebenarnya rada terbelah sih antara yang Oh, rada Pioli out terbelah. sama yang Pioli stay. Karena beberapa kali mungkin yang out nih ya, point of view-nya adalah Pioli ini seringkali memaksakan strateginya sendiri, walaupun dia tahu pemain-pemainnya mungkin ada yang cedera, nggak cocok dengan strategi itu, atau ketika di pertandingan saatnya dia melakukan pergantian pemain nggak dia lakukan, atau ada pemain-pemain yang mungkin lagi underperform malah dipasang sama dia, tetap dipaksain. Ini yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di Milanisti bahwa ini Pioli sebenarnya ngerti nggak sih dia tentang skuadnya sendiri, tentang gimana dari pertandingan ke pertandingan tuh dia harus menampilkan permainan yang terbaik. Itu sih yang akhirnya menimbulkan pertanyaan. Ditambah pas pertandingan lawan Inter kemarin kita kalah telak. Itu jadi trigger buat Milanisti untuk menaikkan tagar Pioli out ya. Tapi di satu sisi juga ya kalau dilihat Pioli ini
sosok pelatih yang berkembang bersama-sama dengan Milan gitu loh, berevolusi bersama-sama dengan Milan. Sebelum Pioli datang, Milan tuh dalam keadaan yang lebih parah dari ini, Oh dan iya dia dong. berhasil. Lu 8 musim nggak? Iya, Ya 8 parah. musim nggak ikut UCL. Ya parah emang. Terus, aduh, kacau, kacau. Terus bisa keluar dari era kegelapan ini kan sebuah prestasi yang bagus dan bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Dan ada proses yang harus dilewati. Dan memang kita harus bersabar karena tadi pemain-pemain yang direkrut itu bukan pemain-pemain bintang yang udah jadi. Memang pemain-pemain yang butuh proses, butuh waktu untuk adaptasi di Liga Italia, adaptasi di kota Milano. Nggak gampang loh bermain dari negara lain terus ke Italia, mulai dari kultur sepak bolanya, dari kultur sosialnya Ya, juga pasti berpengaruh. Ya butuh waktu lah untuk itu. Nggak mungkin main bola yang asli tuh nggak sama kayak di FM yang ya, lu ya, bisa ya. buka pasang langsung jadi gitu. Ada proses yang harus kita lewatin bareng-bareng. Kalau dari sisi yang Pioli stay sih kayak gitu mungkin ya. Tapi ya apapun keputusan dari manajemen Milan kita harus dukung karena kita nggak bisa melakukan apa-apa Nah, juga. lu apa lu? Lu Pioli stay apa Pioli out lu? Gue lebih cenderung ke Lebih stay nggak sih. peduli. Oh, stay. Oh, Pioli stay lu lebih ya. lebih ke stay sih karena ya dengan apa yang perubahan yang udah dia lakuin selama ini, dia layak mendapatkan kesempatan untuk melatih Milan lebih jauh sih, untuk melihat pemain-pemain yang sekarang masih potensial nih bisa jadi bintang nanti di masa depan. Ya, ya, ya. Ya kalau melihat dari berapa musim yang dia nggak ikut UCL apa segala macam, Milan lagi drop-dropnya banget sih. Emang sekarang udah mendingan banget ya, parah. Jauh-jauh lebih mending. Pernah sampai waktu itu Milan beli pemain cuman rekrut Mastur, lo tau Mastur nggak? Itu katanya cuma dari Ya, YouTube. Dari YouTube katanya. Gua apa ya, bener nggak sih? Bener nggak? itu dia dari Katanya dari YouTube terus YouTube. Dari YouTube direkrut ke bisa dibeli akademi. Milan, lo bayangin coba lo. Sangkin lemahnya tuh perekrutan Milan tuh. Bener nggak itu? Kacau. Cerita itu bener nggak sih? Tapi emang di scouting sama Milan berapa pertandingan gitu, terus direkrutnya ke akademi dulu kan, Hmm. baru dicoba-coba dipromosi ke senior, nggak nggak berjalan, Iya. nggak Nah, berkembang itu dia musim banternya Milan si lah. Mastur Oke, ini. kita geser ke Juventus deh. Nah, gue melihat sih tandang ini kan kita di musim ini lagi jelek nih, Indra, nih ya. Kita lawan Sassuolo kalah, terus lawan Atlanta seri. Ini bisa nggak sih jadi momentum bahwa di luar banyak masalah, kita harus meraih kemenangan, atau eh, kita tahulah banyak masalah di luar dari sepak bola, terutama pemain kita kena judi online nih. Nah, menurut lu ini menjadi momentum nggak sih, Indra, untuk bisa kita tandang ini harus menang, atau malah apa namanya udah tenggelam udah bersama masalah yang ada. Gimana, Indra? Kalau bicara momentum, ya pasti bisa lah. Ini bisa dijadikan momentum kita buat. Yang pertama kan gini, sekarang ini kan Serie A, tiga tim terbesar kita nih, Juve, Milan, Inter lagi di atas nih kan. Ini kan pemandangan yang jarang terjadi ya dalam, I Ya, don't know, 10 tahun biasanya ada terakhir Napoli, mungkin. sekarang Pasti ada Napoli. salah satu Napoli lah, Roma lah, bahkan tahun lalu Lazio masuk gitu kan. Bukan emang diskreditkan mereka, tapi maksudnya Ada ya kalau kita Atalanta. bicara Italia, tiga tim itu gitu kan, tiga tim besar itu. Nah ini kan lagi di atas semua nih. Jadi gue senangnya ngelihat klasemen tuh, wah emang inilah harusnya Serie A gitu kan, Milan, Inter, Juventus. Nah, cuman kan Juventus sendiri juga Milannya bedanya 4 kan, 4 poin. Milan ke Inter 2, Inter ke Juve 2. Tapi kalau misalnya kita bisa menang lawan Milan di di pertandingan ini, artinya kita bisa memepetkan jarak kan. Dan apalagi kalau Inter bisa menang tuh lawannya siapa sih besok tuh Inter? Artinya Belum kan ini lihat akan lagi gua. semakin sengit-sengit lagi gitu kan. Juve sama Milan hanya terpaut satu. Kalau Inter menang dia bisa udeta Milan. Poinnya juga selisihnya jadi semakin kecil lagi gitu. Ini akan menurut gua akan membuat Serie A akan semakin menarik lagi. Dan yang kedua, momen kebangkitan juga buat Juve. Artinya kepercayaan diri untuk bermain di tandang sudah kembali dengan apalagi kalau kita bisa menang dalam kondisi ya lagi sakit kayak gini kan. Banyak pemain yang absen, terus juga pemain kreatifnya kita nggak ada masalah di luar lapangan, tapi kita tetap bisa. Kalau gue hanya berharap yang penting kita masih punya fighting spirit lah di lapangan. Kita main secara organisasi permainan mungkin kita jelek, tapi kalau dari individunya kita masih bisa mau fighting spirit, itu yang waktu lawan Torino kemarin. Secara permainan kita nggak bagus, tapi setiap pemain ini punya kemauan untuk menang gitu. Bola kemana aja dikejar, di tackling, bahkan akhirnya lo bisa manfaatkan itu dari corner. Ini yang sebenarnya dibutuhkan sama Juventus gitu. Kalaupun memang kita tidak bisa memainkan sepak bola yang cantik atau yang dibutuhkan Juventus ini, minimal pemain-pemainnya lo harus bisa fighting dulu gitu. Apalagi besok lawan Milan di San Siro kan. Ini benar-benar menguji mental banget nih. Kalau kita bisa lolos dari AC Milan, kita bisa menang dengan kondisi Milan lagi di atas, main tandang,
wah ini akan momentum yang bagus banget buat Juventus untuk kedepannya dan kita jadi memepetkan jarak. Tapi kalau sampai kita kalah, ya kita jadi terpaut berapa 7 poin ya artinya kan dengan AC Hmm. Milan. Itu akan jadi mental kita jadi aduh ngejarnya susah. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan emang momentumnya bisa momentum positif ya. Di laga tandang ini kita Juventus bisa dapatkan 3 poin ya. Oke, terakhir adalah mengenai prediksi skor deh. Kita ternyata ngobrol udah panjang nih. Kalau ngobrolin bola nggak berasa udah 3 jam gitu ngobrol. Ya. Skornya berapa, Ndra? Menurut lu, Ndra? Menang, seri, kalah? Masa kalah sih? Jangan kalah dong, malu lu di masa kalah. Seri Gimana, ya, Ndra? seri sih. Seri. Seri gue seri mungkin 0-0 Seri kali ya. ada seri Alot kosong banget kosong. nih kayaknya. Wah, lu Alot ngantuk kayaknya nih. dong. 0-0 tuh belum tentu ngantuk bro. Oh, belum tentu Iya ngantuk. kan? Karena nggak Oke. bisa ngegolin aja. Tapi siapa tahu kedua tim saling menyerang kan bisa juga. Cuman nggak ada gol Oke. tercipta. Diego berapa go? Skornya go? Kalau gue pede clean sheet sih. Clean Pede sih. clean sheet di pertandingan kali ini. Skornya 2-0. 2-0. Oke. Siapa yang golin tuh? Nah, yang golin mungkin Leao sama Pulisic. Yang beli jagoannya dia. Kalau gue menang, Dra. Gue menang 2-1 ya. Kenapa 2-1? Pertama gol cepat. Ya pokoknya lu menit menit 1, menit 4 sampai menit 5 nih, kritis-kritisnya Juventus nih kalau bisa menit 1 sampai menit 5 Juventus bisa golin, menang ini game. Kedua golnya gol kemelut. Kita nih punya keunggulan, Dra, gol kemelut. Iya, iya. Gol Gol-gol kemelut. aneh. Lu nggak pernah gol kemelut nanti gimana ceritanya corner tahu-tahu Rabiot golin. Kalau gol cepat, gue berharap kecepatan dari Kean ya. Kean itu sebenarnya cepat, cuman gasak busuk aja. Ya, jadi gue berharap sangat gol cepat. Lu ingat gak kita bisa golin cepat waktu lawan Chelsea? Dan 1-0 Iya. kita menang di Juventus. Nah kayak gitu tuh. Itu Kalau sebenarnya kan kita, dua pendekatannya Allegri itu. Lo nyetak gol di dalam rentang 10 menit pertama, habis itu kita bertahan total, atau bertahan dari awal, nanti di menit 41, dalam waktu 5 menit, kita nyerang. nah Cari ya gol di situ. Itu cuma kita pendekatan Allegri kayak gitu rata-rata. tinggal kita lihat di mana yang dipakai. Karena Mana yang dipakai, mau di awal Allegri atau di waktu itu tengah. ngerasa kalah perform ya sama Chelsea, makanya dia ngejar gol cepat. Oke, ada lagi mau sampein terakhir dari Bang Diego atau Pandra? Ada lagi sampein terakhir sebelum gue tutup? Nggak ada sih. Dari Diego ada? Gue Kalau kalau gue gue kalau gue berharap tidak ada apa namanya tidak ada kontroversi lah. Seru oke, kalau apa ribut mungkin oke, tapi gue berharap tidak ada kontroversi yang mengakibatkan salah satu pihak jadi dirugikan. Gue udah males banget tuh kita banter-banter soal Muntari lagi, soal penalti lah apa segala macam. Gue udah males banget lihat di Twitter. Jadi gue berharap ini pertandingan fair play, bersih, seru, ditontonnya enak. Eh, Kalaupun harus ribut ya ribut benar-benar dalam arti di lapangan gitu karena kejadian tackling atau permainan keras gitu ya bukan bukan unsur-unsur tidak adil dari wasit gitu sih. Oke. Kalau dari Diego terakhir apa? setuju gue sama Ondra. Mudah-mudahan gak ada kontroversi di pertandingan ini. Wasit bisa perform dengan maksimal juga. Terus gue sangat berharap Milan menang sih di pertandingan ini karena kalau sampai Juve menang, betul kata Pondra tadi akan mendapatkan momentum. Bisa jadi mereka ketika mendapatkan momentum lawan Milan ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk Scudetto karena Juve nggak bermain di Eropa. Jadi Yes. mereka bakal punya tenaga yang lebih besar lagi untuk mengarungi Serie A ke depannya. Oke. Oke, thank you itu Pak Pondra sama Diego. Gua rasa cukup, udah panjang juga kita ngobrol, udah 10 jam kita ngobrol ya. Jadi udah banyak yang kita sampaikan. Jadi gua rasa ngobrolin bola tuh nggak ada batasan waktu ya, tapi kita tetap punya batasan, kasihan yang nonton terlalu lama. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa teman-teman Suara Juventini, kita terbuka dengan siapa aja berdiskusi, berngobrol sehat, nggak harus sama Juventini. Ya kita nanti undang juga lah Interisi, kita undang Romanisi, kita undang siapapun ya, karena kita Salernitana Salernitana, pokoknya siapapun fans Serie A bisa kita undang untuk hal-hal yang mengenai preview Juventus. Karena kita bukan fans-fans yang berdebat, banter-banteran. Bukan, karena kita nggak punya budaya itu. Budaya kita menghujat. Ya, ya, Allegri out, Jali out. Nggak ada kita budaya berdebat. Budaya kita menghujat aja udah. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ya, Pondra. Thank you. Diego, thank thank you you ya. Fino alla fine. Forza Juve. Forza Forza apa tuh? Juve Forza Milan berarti dia. Oke, thank you, thank you, thank you. Thank Gue you. stop dulu nih Siap. recordingnya.